Production. Tabe salamat lingunalatai, salam sahujud karende malempang. Om Swastiastu. Halo Mas Dharma, dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama saya Nacaryani di Bindu Kalteng Podcast. Ini merupakan program kerjasama antara Bidang Bimas Hindu pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, bekerja sama dengan Pokjalu Agama Hindu Provinsi Kalimantan Tengah. Puja Angyo Bagia kita haturkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa, Ranying Hatala Langit, karena atas asum kerta wanugrahanya kita di sini dan pemirsa di rumah dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu narasumber, beliau adalah Ibu Natalia Susilawati SH.HMH yang merupakan dosen aktif di kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Baik, marilah kita sapa narasumber kita hari ini. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu juga. Bagaimana kabarnya, Ibu? Astungkara sehat. Astungkara. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Bindu Kalteng Podcast. Pada kesempatan ini nanti kita akan berbincang atau membahas tema tentang generasi muda Hindu di era digital dalam menjaga dharma dan identitas keagamaan. Sebagai pengantar hari ini, di tengah derasnya arus teknologi dan media digital, generasi muda menghadapi tantangan baru dalam menjaga etika, moral, serta identitas keagamaannya. Media sosial memang membawa banyak kemudahan, tetapi juga dapat mempengaruhi cara berpikir, berkomunikasi, dan berperilaku. Lalu bagaimana ajaran Dharma dan hukum Hindu yang dapat menjadi pedoman bagi generasi muda agar tetap bijak di dunia digital? Bagaimana menjaga identitas agama di tengah budaya global yang terus berkembang? Bersama ini kita akan berbagi pandangan, berbincang hari ini dengan Ibu narasumber yang tentunya sudah memiliki pengalaman atau mengetahui tentang bagaimana caranya menghadapi media sosial pada saat ini. Sebagai pertanyaan pertama kita hari ini kepada Ibu Natalia, mungkin Ibu bisa memberikan penjelasan mengapa generasi muda Hindu penting memahami penggunaan media sosial yang bijak di era sekarang. Kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bimas Hindu Provinsi Kalimantan Tengah yang pada saat ini dapat mengundang saya untuk mengisi podcast, dan juga terima kasih juga kepada host yang memandu kita pada hari ini sehingga podcast ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut pandangan saya sendiri, karena kita hidup di zaman yang serba digital saat ini ya, kita mengetahui bahwa anak muda sekarang mereka lah yang rentan terhadap hal-hal yang baik itu positif atau negatif di media sosial itu sendiri, seperti itu. Sehingga mengapa tema ini kami angkat seperti itu, karena kita melihat di media sosial sekarang ini banyak ada beberapa kasus yang mungkin membuat kita prihatin seperti itu. Iya, yang terjadi seperti itu. Bukan berarti media sosial ini bukan berarti buruk seperti itu. Jadi dunia digital ini bukan berarti buruk, tetapi seperti kita mengetahui bahwa kita di Hindu juga mempercayai sesuatu yang berbeda, istilahnya ruwa bineda seperti itu. Ada baik dan ada buruknya. Jadi media sosial ini pertama mungkin ada hal baik dan hal yang buruknya seperti itu. Hal yang baiknya misalkan anak muda sekarang itu menggunakan media sosial ini bisa untuk belajar seperti itu, untuk mengembangkan diri seperti itu. Sedangkan hal-hal yang negatifnya mungkin seperti mereka tidak bisa memilah dan memilih konten-konten yang mungkin tidak baik seperti itu. Dan banyak juga mungkin di media sosial ini kita melihat beberapa orang muda Hindu ataupun pemuda-pemuda kita Hindu itu sendiri seperti itu menyalahgunakan media sosial. Cepat terpengaruh. Iya, cepat terpengaruh kepada hal-hal yang
negatif seperti itu. Sehingga mengapa kami mengangkat tema ini seperti itu, karena merasa prihatin, mungkin begitu Dek. Dan juga secara karena kebetulan juga saya sebagai seorang dosen seperti itu, dan saya melihat bahwa perkembangan media sosial ini dua-duanya saling berpengaruh, baik dan juga buruknya seperti itu. Jadi menurut saya, terutama saya sebagai seorang dosen seperti itu, karena saya melihat ada jadi merasa tertantang. Iya, merasa tertantang seperti itu. Memberikan bisa juga disebut masukan kepada generasi muda, terutama generasi muda Hindu ya. Iya, terutama generasi muda Hindu. Dan juga ada beberapa mungkin begini deh, kasus kemarin kan kita melihat ada semacam kasus kemarin yang di media sosial yang sempat viral itu, seorang mahasiswa seperti itu melakukan pembulian verbal terhadap rekannya seperti itu, dan juga bahkan terhadap dosennya sendiri seperti itu, walaupun itu hanya lewat chat di grup seperti itu, tetapi dengan chat itu kan bisa menyebar seperti itu. Jadi harapan saya kepada generasi muda lebih baik bisa memfilter hal-hal seperti itu. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Ibu. Itu adalah pengantar pembahasan kita hari ini. Bagaimana sih Bu hukum Hindu itu memandang penggunaan media sosial di tengah generasi muda sekarang? Baik. Kalau hukum Hindu itu sendiri memandang media sosial itu, hukum Hindu itu kita mengetahui bahwa tidak ada sesuatu itu seperti saya katakan tadi, ada baik ada buruknya seperti itu. Jadi hukum Hindu itu sendiri tentu tidak memandang media sosial itu sebagai sesuatu yang buruk seperti itu. Sama halnya dengan kehidupan anak muda sekarang seperti itu. Jadi sama halnya mungkin saya di sini mengutip kitab suci seperti itu. Mungkin saya ambil contekan sedikit seperti itu. Di sini ada di kitab Sarasamuscaya Sloka 157. Di sini ada berpikirlah yang suci, berkatalah yang suci, dan berbuatlah yang suci seperti itu. Kalau di dalam kita Hindu kita kenal sebagai Trikaya Parisuddha seperti itu. Jadi bagaimana di sana kita mengetahui sumber-sumber hukum Hindu, terutama salah satunya tadi yaitu Sarasamuscaya. Di sana menekankan bagaimana kita sebelum kita bertindak dan berperilaku itu kita harus yang pertama berpikir dulu seperti itu. Selanjutnya setelah kita berpikir, kita bisa mengeluarkan kata-kata itu bagaimana sebelum itu kita harus memfilternya dulu seperti itu, baru kita bisa berkata seperti itu. Sama halnya dengan media sosial kayak gini. Kalau di media sosial itu kan kadang kita tidak perlu mengucapkan kata-kata, tetapi dengan jari kita seperti itu. Sekarang kalau dulu kan ada istilah mulutmu harimaumu, kalau sekarang itu jarimu harimaumu seperti itu. Jadi harapan saya kepada generasi muda ketika bermain media sosial, misalkan TikTok, Facebook, YouTube dan lain sebagainya, lebih baik sebelum kita ingin memposting seperti itu, misalkan kita memposting sesuatu, kita berpikir ke depan dulu, apakah postingan ini nanti apakah akan membawa dampak positif atau dampak negatif seperti itu kepada kita ataupun kepada umat ataupun masyarakat. Nah, selanjutnya setelah itu kita bisa memfilter yang mana yang baik dan yang buruk. Setelah itu baru kita boleh memposting seperti itu. Mungkin begitu. Berarti memang seharusnya sebelum apapun yang kita lakukan itu harus kita pikirkan terlebih dahulu, Bu ya. Bagaimana sih Bu peran Ibu kan sebagai dosen nih? Bagaimana sih peran Ibu sebagai dosen atau yang Ibu lakukan ketika misalnya terjadi kepada mahasiswa Ibu sesuatu hal atau yang mahasiswa Ibu lakukan itu menjadi viral atau hal yang tidak baik seperti itu di media sosial ini. Bagaimana peran Ibu sebagai dosen untuk menyikapi hal tersebut? Baik, terima kasih. Peran kami, terutama saya sebagai dosen seperti itu. Jadi ketika mungkin, tetapi sekarang kan belum ada saya menemukan mahasiswa saya yang viral karena hal tersebut. Katakan saja kita ambil contoh misalkan terjadi seperti hal tersebut. Bagaimana sih yang Ibu lakukan seperti itu kepada mahasiswa atau memberikan sesuatu hal untuk
apa ya? Mencegah ya. Ya, mencegah atau teguran seperti itu. Iya. Baik, sebelum kita melangkah ke sana, misalkan terjadi di dalam kelas saya deh ini seperti ini, mengatakan kepada mahasiswa, saya selalu mengajarkan bahwa apalagi kita kuliah di lembaga agama seperti itu, setidaknya kita dianggap lebih baik dan lebih suci dibandingkan orang lain. Itu anggapan orang luar seperti itu. Jadi ya pandangan orang luar. Iya, pandangan orang luar karena kita kuliah di lembaga agama seperti itu. Jadi di sana saya sering memberikan nasihat kepada mahasiswa-mahasiswa saya seperti itu. Bagaimana seperti yang katakan tadi dengan trikaya parisuda seperti itu. Karena merupakan itu salah satu inti ajaran kita bagaimana kita bersikap dan bertindak itu tergantung hal tersebut. Nah, ketika nanti mungkin mudah-mudahan jauhkan dari hal-hal yang buruk seperti itu yang terjadi kepada mahasiswa. Namun kita tidak tahu dan tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa terjadi. Jadi saya sebagai dosen salah satunya tadi mungkin sudah memberikan nasihat dan wajangan seperti itu. Dan ketika sesuatu itu terjadi, mungkin nanti salah satu mahasiswa bisa menyalahkan media sosial, menyalahgunakan media sosial seperti itu untuk hal-hal yang tidak baik. Mungkin saya tidak langsung menghukum seperti itu. Mungkin karena kita sebagai dosen dianggap sebagai orang tua kedua bagi seorang mahasiswa, mungkin kita akan memanggil dulu secara pribadi seperti itu, memberikan arahan, memberikan wajangan dan lain sebagainya seperti itu. Dan kita mungkin bisa memberikan kepada mahasiswa untuk menarik kembali yang sudah diposting misalkan seperti itu dan terlanjur viral. Nah, dan ketika sudah terlanjur viral dan menyakiti, mungkin ada orang-orang yang mungkin disakiti seperti itu ya. Mungkin kita akan memberikan kepada mahasiswa dan membimbing mereka untuk meminta maaf seperti itu. Mungkin secara virtual juga, karena yang dilakukan misalkan beliau secara di Facebook melakukan penghinaan atau sebagainya itu, jadi kita lakukan langkah-langkah seperti itu, mungkin begitu. Kalau Ibu sebagai peran sebagai dosen, bagaimana sih Ibu melihat generasi muda sekarang, khususnya generasi muda Hindu, bagaimana sih peran mereka dalam menjaga yang namanya bermedia sosial yang baik dan benar? Baik, terima kasih. Seperti yang saya katakan di awal, kan tidak semua media sosial itu buruk ya. Jadi saya melihat sekarang generasi muda Hindu sekarang sudah perkembangannya sudah banyak maju seperti itu. Dari mereka menyiarkan agama seperti itu. Misalkan sekarang saya lihat ketika mereka melaksanakan ibadah basara seperti itu, mereka sudah memposting di Facebook, di TikTok dan lain sebagainya. Dengan begitu mereka bisa memperkenalkan, oh inilah Hindu seperti itu. Jadi orang luar tahu, karena kita juga mengetahui orang bisa mengenal kita karena mungkin salah satu postingan kita. Jadi hal-hal tersebut menurut saya sangat positif seperti itu. Dan beberapa upacara keagamaan kita yang dikatakan mungkin sebagian mengatakan hal tersebut adat, sekarang mungkin masyarakat luas itu tahu bahwa itu adalah jadi itulah agama. Jadi harapan saya ke depan kepada generasi muda terutama, ketika ada upacara-upacara keagamaan kita, jangan malu untuk memposting seperti itu dengan caption yang memang sesuai dengan ajaran agama kita dan sifatnya tidak memprovokasi seperti itu. Jadi itu tantangan terbesar bagi mahasiswa ya, harus mampu katakan saja untuk memberikan semacam ilmu pengetahuan melalui media sosial itu, agar bisa memanfaatkan media sosial ke arah yang lebih baik. Kalau Ibu melihat di era digital, di era media sosial yang sangat sangat maju sekarang, bagaimana sih mahasiswa Ibu khususnya bisa memberikan hal-hal yang menjadi perannya mahasiswa itu mempromosikan nih, bagaimana sih ritual, bagaimana sih kampus kami yang sudah maju seperti itu, kalau Ibu melihat? Iya, kalau menurut
Hemat saya seperti Iya. itu. Apakah sekarang sudah terjadi seperti itu, Bu? Ya sudah banyak mahasiswa banyak. kita ya yang sekarang yang memposting kegiatan-kegiatan keagamaan seperti itu yang sifatnya positif seperti itu dan bisa dilihat oleh masyarakat luas seperti itu. Walau kadang kan ada pro dan kontra, mungkin ada beberapa orang dari oknum lain seperti itu yang pro dan kontra, tapi saya lihat seperti itu mahasiswa-mahasiswa itu sudah bisa menjelaskan seperti itu sebagaimana yang mereka dapatkan ketika di kampus seperti itu. Jadi ketika ada masalah yang terjadi, mungkin seperti yang saya katakan tadi bahwa di dalam masyarakat itu mungkin ada pro dan kontra seperti itu terhadap postingan. Ada yang bisa menerima, ya, ada yang bisa menerima dan ada yang tidak seperti itu. Tetapi menurut hemat saya selama ini, karena saya juga mengikuti dunia digital lewat Facebook, TikTok dan lain sebagainya, mahasiswa itu sudah bisa menjelaskan dengan hati yang bersih dan hati yang adem seperti itu, tidak seperti yang lain mungkin membawa ke arah yang lebih tidak baik seperti itu. Jadi saya lihat mahasiswa sekarang itu sudah bisa memfilter hal-hal yang baik seperti itu. Itulah harapan kita ke depan seperti itu, sehingga agama Hindu ini dapat berkembang dengan cara salah satunya generasi muda ini, karena generasi muda ini terutama generasi muda di daerah itu akan tertarik dengan generasi muda yang ada di kota seperti itu. Oh, ternyata seperti ini. Dari yang mereka tidak tahu kan, jadi melalui media sosial, jadi sedikit pengetahuan mereka dan mereka mungkin semakin tertarik. Oh, bagaimana sih kalau saya masuk ke kampus ini seperti itu ya, Bu? Ya begitu. Selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana sih hukum Hindu itu mengatur hubungan antara hak dan kewajiban generasi muda? Ya, baik. Hukum Hindu itu kita mengetahui bahwa hukum itu adalah aturan seperti itu. Seperti sama halnya dengan hukum negara, hukum Hindu itu mempunyai aturan tersendiri. Namun antara hak dan kewajiban generasi muda itu sendiri seperti itu, hukum Hindu itu ada yang memang mengatur bagaimana cara berperilaku dan lain sebagainya, sama halnya dengan cara kita berperilaku di kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita dengan tuntunan agama seperti itu. Kalau dalam hukum nasional itu sifatnya mengikat seperti itu, mengikat dan dipaksakan. Kalau dia hukum Hindu itu dilakukan sesuai dengan aturan agama dan tujuannya untuk kebaikan bersama seperti itu. Jadi generasi muda ini sekarang ada mereka mempunyai hak dan juga mempunyai kewajiban. Nah, hak-hak mereka itu bagaimana hak mereka memperoleh pendidikan, dikasih sayang oleh orang tuanya seperti itu, mendapat kasih sayang seperti itu dari orang tuanya, mendapat pengakuan dari masyarakat seperti itu, dan untuk salah satunya seperti yang katakan tadi mendapat pendidikan. Jadi di sini generasi muda Hindu jangan takut untuk menempuh pendidikan seperti itu. Nah, selanjutnya kewajiban mereka, terutama generasi muda Hindu, kewajiban itu kita menuntut hak, tentu kita harus ada kewajiban kita, yaitu kita beribadah seperti itu, menuruti apa yang dikatakan orang tua, dan juga salah satu kewajiban yang sangat penting menurut saya yaitu bagaimana generasi muda Hindu ini bisa membawa agamanya, terutama agama Hindu itu dan memperkenalkan kepada masyarakat luas seperti itu, dengan seperti yang saya katakan tadi, tidak ada iming-iming oh agama saya lebih benar seperti itu, karena kita mengetahui agama itu semuanya benar seperti itu, tergantung oknum-oknum tertentu lagi. Jadi menurut pandangan saya generasi muda Hindu dari sekarang bisa belajar seperti itu dari media sosial. Misalkan temannya memposting ini, mungkin mereka bisa mengikuti seperti itu, mungkin begitu. Itu adalah hak dan kewajiban dari generasi muda Hindu. Jika kita melihat peran dari generasi muda Hindu ini, setelah kita bahas tadi, itu sangat penting sekali, terutama tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa. Bagaimana sih menurut pendapat Ibu peran generasi muda dalam menjaga eksistensi Hindu di era digital sekarang? Baik, kita mengetahui eksistensi itu berarti tetap ada seperti itu. Jadi eksis terus dan berkelanjutan, dan itu tidak akan punah ataupun musnah seperti itu. Nah, bagaimana cara generasi muda Hindu ini menjaganya?
salah satunya menurut saya seperti yang saya katakan tadi, bahwa generasi muda Hindu ini sekarang kan hidup di era digital seperti itu. Jadi bisa memanfaatkan konten-konten digital seperti itu, misalkan di Facebook, di TikTok dan lain sebagainya, untuk mengembangkan ajaran-ajaran Hindu seperti itu. Mungkin salah satunya mungkin ada yang suka ngandayu misalkannya. Jadi membuat postingan tentang bagaimana lantunan kandayu dan lain sebagainya, sehingga teman-teman pemuda-pemudi yang lain itu bisa mengetahui seperti itu. Dan juga mungkin ada yang suka memberikan dharma wacana atau pandehen seperti itu juga bisa seperti itu, untuk membangkitkan atau membuat Hindu ini tetap eksis seperti itu ke depannya. Dan juga mungkin ada beberapa konten-konten yang mungkin ada salah satu yang jadi konten yang suka jadi konten kreator seperti itu, mungkin meliput kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, misalkan basarah ataupun sembahyang di pura, ataupun apapun itu kegiatan-kegiatan keagamaan yang mungkin bisa dibuat sebagai suatu konten. Tetapi seperti yang saya tekankan tadi, konten-konten itu memang harus dalam batasan ranah keagamaan saja seperti itu. Jadi tidak melenceng seperti yang mungkin ada ujaran kebencian terhadap agama lain dan lain sebagainya. Jadi fokus kita terhadap agama kita saja dulu seperti itu. Jangan membandingkan agama kita dengan agama orang lain seperti itu. Iya, betul sekali. Kalau misalkan saja ini Bu, jikalau ada mahasiswa yang berbuat kesalahan, terutamanya dalam penyalahgunaan media sosial, bagaimana sih konsekuensi menurut hukum Hindu apabila seseorang menyalahgunakan media sosial? Ya, baik. Dalam hukum Hindu itu kita mengenal adanya hukum karma seperti itu, karma pala seperti itu. Jadi kita mengetahui bahwa hukum karma pala ini adalah hukum sebab akibat seperti itu. Jadi apa yang kita perbuat, apa yang akan kita lakukan, itulah yang akan kita dapatkan nanti seperti itu. Misalkan seperti ini deh, kita misalkan menanam jagung, tidak mungkin kita nanti dari pohon jagung itu kita akan memanen durian seperti itu. Jadi menurut saya bahwa dari hukum karma pala ini kita mungkin bisa belajar, terutama generasi muda, karena apa yang kita perbuat dan kita lakukan itu semuanya akan kembali kepada kita seperti itu. Misalkan kita berbuat buruk, tentu otomatis nanti perbuatan itu pasti akan kembali kepada kita seperti itu. Mungkin karena kita mengetahui karma pala itu ada yang karmanya instan seperti itu, ada yang kita hadapi nanti seperti itu, karmanya kita dapatkan nanti. Misalkan seperti yang saya katakan tadi, misalkan kita lapar, misalkan seperti itu, kita lapar, sekarang kalau kita tidak mencari ataupun membeli seperti itu ataupun memasak, kita tidak akan makan seperti itu. Itulah karma yang instan, misalkan kita ambil seperti itu. Dan mungkin ketika kita ingin memakan padi seperti itu, ketika di zaman dulu kan kita tidak pernah bisa membeli beras dan lain sebagainya, itu hanya dari hasil ladang. Jadi ketika kita ingin memakan nasi seperti itu, otomatis dari awal kita menanam dan berladang seperti itu, kita merawat padi kita tersebut, dan nanti pada akhirnya menjadi beras dan bisa kita masak menjadi nasi. Karena itulah hukum karma seperti itu. Dan ketika yang perlu kita sadari bahwa seperti yang katakan tadi, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu semua akan kembali kepada kita. Betul sekali. Itu adalah konsekuensi menurut hukum Hindu. Iya, hukum Hindu. Kalau misalnya kita melihat dari hukum Hindu itu sendiri, menurut pendapat Ibu, terutama Ibu sebagai dosen nih, untuk memberikan wejangan kepada mahasiswanya, bagaimana sih implementasi hukum Hindu itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, terima kasih. Implementasi hukum Hindu itu dalam kehidupan kita sehari-hari, karena hukum Hindu itu merupakan ajaran yang tertuang pada kitab suci seperti itu, baik itu Weda maupun Panaturan seperti itu. Jadi implementasinya kita sebagai generasi muda terutama, kita harus mengikuti ajaran-ajaran kitab suci seperti itu, karena tidak ada kitab suci yang mengajarkan hal-hal yang buruk seperti itu. Jadi semua itu
semua yang hal-hal yang baik itu tertuang di dalam kitab suci kita masing-masing. Nah, sama halnya dalam di Hindu Keharingan juga ada satu ayat yang saya kutip dari Kandayu Parawe seperti itu, ayat 6 kalau tidak salah. Itu ada ayat yang menurut saya yang bisa dikutip ataupun bisa menjadi pegangan oleh generasi muda Hindu, bisa kalau ibu, tidak salah. Ibu sebutkan atau ibu lantunkan bisa juga, Bu. Kami persilahkan. Ada ayat 6, karena saya tidak bisa, maksudnya kalau ditandakan ataupun dikandayukan karena suara saya juga sedikit tidak bagus seperti itu. Jadi mungkin saya sebutkan saja. Ada pada Kandayu Parawe itu ayat 6 yang berbunyi begini, peteh mandehen ranjing hatala umbakalunen ije nampa nyuang petak nguntep dinia elak menggawi taluje papa, seperti itu. Jadi intinya di sana Tuhan ataupun Ranjing Hatala itu seperti itu sudah mengajarkan dari dulu bahwa manusia itu baik itu muda-mudi, baik itu yang sudah tua seperti itu, Tuhan itu sudah memberikan wajangan pada zaman dahulu bahwa kita itu harus berbuat baik seperti itu, karena apa yang kita perbuat yang baik itu itulah yang akan kembali kepada kita, seperti itu. Mungkin begitu. Itu adalah inti dari ayat Kandayu tadi, ayat Kandayu, ya. Baik, Ibu Natalia, tadi sudah berbincang panjang sekali, kita membahas tentang pentingnya menyikapi media sosial di era digital saat ini. Kami persilakan untuk Ibu memberikan kesimpulan atas pembahasan kita hari ini. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan dari podcast hari ini bahwa generasi muda Hindu itu merupakan generasi penerus seperti itu. Generasi penerus bagi umat Hindu yang ada di seluruh Indonesia dan umat Hindu yang ada di Kalimantan Tengah, terutama pesan dan harapan saya kepada kita agar kita bisa bijak dalam bermedia sosial seperti itu. Jadi seperti yang katakan tadi, jangan lupakan trikaya parisuda tadi sebelum melakukan memposting sesuatu ataupun komen terhadap postingan orang. Kita harus bijak dan mengingat trikaya parisuda tadi, bahwa kita berpikir dulu dan bagaimana kita berbuat selanjutnya, bagaimana jari kita ini, seperti yang katakan tadi, kalau dulu jarimu harimaumu, mulutmu harimaumu, sekarang itu jarimu harimaumu, karena kadang kita tidak sadar dengan sesuatu itu bisa melukai kita di kemudian hari, seperti itu. Jadi yang pesan saya kepada generasi muda, bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial seperti itu di era digital ini, dan juga gunakan media sosial itu untuk hal-hal yang baik, hal yang lebih baik, terutama tadi kan untuk menyiarkan kegiatan-kegiatan keagamaan, untuk belajar, terutama generasi muda kan sekarang masih belajar, dan kejarlah ilmu setinggi-tingginya seperti itu. Jangan kita terlena karena perkembangan zaman yang mempermudah seperti itu. Dan juga walaupun ada media sosial seperti sekarang, sekali-kali bacalah kitab suci kita seperti itu. Mungkin seperti sebagai itu. Sebagai pengetahuan tambahan dari kitab suci juga penting. Baik, Umas Dharma dimanapun berada, demikianlah perbincangan kita bersama Ibu narasumber membahas tentang generasi muda Hindu di era digital dalam menjaga dharma dan identitas keagamaan. Semoga apa yang telah diperbincangkan hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Apabila ada salah kata selama acara berlangsung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Nacaryani dan kerabat yang bertugas Bindu Kalteng Podcast mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Kita akhiri dengan mengucapkan Paramasanti bersama. Om Santi 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 Om Sai. Terima kasih.